Di sini saya akan mempresentasikan tentang model CS Pilot, salah satu pendekatan terbaru dalam dunia arsitektur enterprise. Topik ini penting banget terutama untuk organisasi atau perusahaan yang sedang bergerak menuju transformasi digital dan ingin menyelaraskan teknologi dengan arah bisnis mereka. Nah, apa sih latar belakang adanya model CS Pilot ini? Jadi, model arsitektur enterprise yang lama seperti PDAT atau model 2 stage ternyata seringkali terlalu kaku. Mereka kurang bisa menjelaskan gimana sih artefak arsitektur enterprise ini dipakai di lapangan. Contohnya, kita sering menemukan dokumen atau arsitektur TI yang bagus di atas kertas, tapi bingung gimana cara pakainya dalam pengambilan keputusan. Nah, CS Pilot ini hadir sebagai solusi karena dia berbasis pada praktik nyata, bukan sekadar teori. Model ini dibangun dari riset dan observasi langsung terhadap praktek terbaik yang dilakukan oleh organisasi nyata. Fokus utamanya adalah gimana artefak arsitektur ini bisa dipakai secara real dalam pengambilan keputusan organisasi. Nah, apa sih CS Pilot itu? CS Pilot adalah singkatan dari Considerations, Standards, Visions, Landscape, Outlines, dan Designs. Model ini berdiri di atas dua dimensi utama. Yang pertama, what, apa yang dijelaskan oleh artefak arsitektur enterprise. Apakah itu aturan, struktur, atau perubahan? Selanjutnya, how, bagaimana cara menjelaskannya? Apakah pendekatannya bisnis fokus atau IT fokus? Gabungan dari dua dimensi ini membentuk 6 jenis artefak arsitektur enterprise yang mudah dipahami dan yang paling penting mudah digunakan. Nah, di sini ada gambar yang adalah inti dari model CS Pilot dalam bentuk matriks dua dimensi. Nah, secara horizontal terdapat 3 kolom yang menjawab pertanyaan apa yang dijelaskan oleh artefak arsitektur enterprise. Yang pertama, rules atau aturan. Hal-hal yang mengatur seperti prinsip dan standar. Kemudian ada struktur, bagaimana kondisi dan bentuk sistem. Kemudian ada change atau perubahan, apa yang akan berubah atau dikembangkan. Nah, selanjutnya vertikalnya menjawab bagaimana cara menjelaskannya. Ada bisnis fokus, biasanya dibuat untuk stakeholder bisnis seperti manajer atau direksi. Sedangkan IT fokus itu lebih teknis dan implementatif untuk arsitek sistem atau tim developer. Nah, sekarang kita bahas satu persatu mulai dari rules. Yang pertama, considerations. Ini adalah aturan dari sisi bisnis. Isinya bisa berupa nilai-nilai, prinsip, dan kebijakan umum. Biasanya disusun bersama antara eksekutif bisnis dan arsitek TI. Contohnya, prinsip arsitektur, kebijakan keamanan informasi, dan sebagainya. Kemudian standar, ini dari sisi teknis atau IT-nya.
Isinya standar pelaksanaan dan guideline. Misalnya, guideline pemilihan teknologi, preferensi model TI atau pola desain sistem. Intinya, keduanya berbicara tentang aturan, tapi dari dua sudut pandangan yang berbeda. Nah, lanjut ke struktur. Ada visions. Ini adalah struktur dari sisi bisnis. Biasanya menjelaskan apa yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Bisa dalam bentuk visual seperti business capability model atau roadmap strategi TI. Nah, kemudian ada landscapes. Nah, kalau ini dari sisi IT-nya, menggambarkan struktur sistem TI saat ini. Biasanya berupa diagram arsitektur sistem, inventory aplikasi, atau jaringan. Struktur penting untuk memastikan bahwa kondisi saat ini dan rencana masa depan bisa sejalan. Nah, terakhir yaitu changes. Ada outlines. Ini adalah rencana perubahan dari sudut pandang bisnis. Formatnya biasanya ringkas dan gampang dicerna manajemen. Contohnya solution overview atau proposal inisiatif TI. Nah, selanjutnya ada desain. Ini versi teknis dari perubahan tersebut. Sangat detail dan digunakan sebagai panduan implementasi oleh tim pengembang. Misalnya, detail solusi teknis, desain sistem akhir, dan sebagainya. Dua artefak ini sangat penting saat organisasi melakukan transformasi supaya visi dan eksekusi bisa berjalan selaras. Nilai praktis CS Pilot. Apa sih manfaat dari model ini? Yang pertama, memberikan struktur yang jelas untuk semua jenis artefak arsitektur enterprise. Yang kedua, memudahkan kolaborasi antara tim bisnis dan tim teknis. Yang ketiga, mempercepat proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang keempat, mengurangi duplikasi sistem dan meningkatkan efisiensi operasional, serta menyelaraskan sistem TI dengan tujuan strategis organisasi. Singkatnya, CS Pilot ini membuat semua pihak di organisasi bisa berbicara dalam bahasa yang sama meskipun latar belakangnya berbeda. Nah, kesimpulannya, CS Pilot ini adalah model arsitektur enterprise berbasis praktik nyata. Dengan 6 artefak utamanya, model ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami, merencanakan, dan mengeksekusi transformasi digital. Yang paling penting, CS Pilot itu bukan sekedar teori, tapi benar-benar bisa digunakan di dunia kerja. Cocok untuk organisasi yang mau terus berkembang di era digital. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.